Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sumardi. Saya mengajar di SDN Kebonsari 2, Kecamatan Yasowilangun, Lumajang. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 1 BED 1 2025 di Universitas Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0621082486, hari atau tanggal 10 bulan Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi pendidikan agama Islam kelas 5 di SDN Kebonsari 02, Kecamatan Yasowilangun, Kabupaten Lumajang. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Tuhan untuk memberi doa. Berdoa mulai. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, yes, sukses. Iya. Siapa yang sudah hadir pada hari ini? David sama Eki. Sama Eki. Kemana? Sakit. Iya. Berikan tepuk semangat. Pada hari ini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Satu, meyakini ketentuan haji dan kurban. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji rela berkorban. Maka akan kami tampilkan video terkait haji dan korban. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana tuntunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah
Setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sambil wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada Hari Raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Namun Allah menggantinya dengan seekor kibas atau domba yang gemuk. Anak-anak, hewan apa yang bisa dikurbankan? Ayo. Apa? Sapi. Apa lagi? Hah? Unta. Juga. Apa lagi? Kerbau. Apa lagi? Kambing. Ya, itu bisa digunakan untuk kurban. Nih, itu tentang kurban. Anak-anak, ada rukun haji. Ada berapa rukun haji? Ada 6. Pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf. Dan yang ketiga sa'i. Juga yang terakhir tertib. Itu tentang rukun haji. Anak-anak, di dalam rukun Islam itu ada kewajiban haji. Di dalam haji itu ada suatu kewajiban bahwasanya haji adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan atas orang yang sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban haji ke Baitul Maqdis. Itu tentang haji. Dengan haji tersebut Allah akan memberikan penilaian melalui hadisnya, al-hajju mabrur laisa lahu biasa ilal jannah. Haji itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jaminannya adalah surga. Anak-anak, apa? Surga. Bagi orang yang telah melaksanakan haji jadi haji mabrur, mereka diberi tempat yang sangat nikmat, itu namanya surga. Itu tentang haji. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan banyak tentang terkait dengan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa tadullu ulil albab. Itu tentang haji. Yang kedua, kurban. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, katakan kurban itu korban pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan
Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal." Supaya kami telah berikan kenikmatan atas kalian. Inna a'tainakal kautsar, sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dan salat kalian dan sembelih. Anak-anak, sebuah kasus umpama Fahim. Mana Fahim? Ini Fahim ingin haji. Wow, ya, Fahim ingin haji karena dia tidak punya uang. Bagaimana solusinya Fahim agar supaya bisa menilai pahala haji? Ada sebuah solusi bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji, yaitu tiap hari Jumat kalian beristiqomah Jumat ke masjid. Kenapa? Hijul bukoro wal masakin. Jadi hari Jumat itu adalah hajinya orang miskin. Jadi kalau Fahim agar supaya mendapat nilai haji, pahala haji, maka kalian harus beristiqomah tiap Jumat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu Fahim, paham Fahim? Ya, itulah nilai daripada orang pergi haji. Menyampaikan tentang haji dan kurban. Nanti betul-betul ditinggalkan. Nanti ada tugas, ada tugas untuk kalian. Pengertian haji. Haji secara bahasa adalah mengunjungi atau mendatangi, itu haji. Apa tujuan melaksanakan? Yaitu haji itu tujuannya pertama, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Itu haji. Syarat wajib haji pertama adalah Islam. Ya, Islam. Jadi Islam. Dua, balik, juga berakal sehat. Itu syarat haji. Juga merdeka. Rukun haji: ihram, tawaf, wukuf, sa'i. Dan terakhir adalah tahallul, setelah itu tertib. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan, dan apabila salah satu amalan tidak dikerjakan, maka haji tetap sah dengan syarat, yaitu membayar dam. Hikmah melaksanakan haji: satu adalah menghapus segala dosa,
Dua, mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Ketiga, melatih sikap sabar dan disiplin. Mengenal kurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata kurban yang artinya dekat. Kurban disebut udhiyah yang berarti hewan sembelihan. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mampu. Itulah kurban. Syarat berkurban. Syarat berkorban pertama adalah Islam, dua balik berakal mampu. Syarat hewan kurban satu jenis hewan, umur hewan, kondisi hewan kurban. Hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Satu, menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai tanda syukur atas rezeki yang telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah dan mengikat tali persaudaraan. Anak-anak, Bapak Guru akan memberikan tugas kelompok. Pertama, kelompok EPIN ini pengertian kurban dan syarat berkurban. Kelompok satu. Kelompok kedua yaitu tentang materi rukun haji. Kelompok ketiga yaitu pengertian kurban dan syarat kurban. Yang kita berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing. Ayo diskusi.
anak-anak dari kelompok kalian, sekarang kelompok 1 yang Anda diskusikan tadi, mempresentasikan terkait yang telah Anda diskusikan. Monggo yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian haji dan syarat wajib haji. Pengertian haji. Haji menurut bahasa yaitu mengunjungi haji. Menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah dan sekitarnya pada waktu, cara, dan tujuan tertentu. Kemudian ada syarat wajib haji yaitu ada 5. Pertama, Islam. 2, balik. 3, berakal. 4, merdeka. Dan 5, mampu. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sekarang kelompok yang kedua yang Anda diskusikan untuk mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji ada 4. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan haji menggunakan pakaian ihram. 2. Wukuf. Wukuf adalah berdiam dan memperbanyak zikir di Arafah. 3. Sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. 4. Tertib. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu telah mempresentasikan kelompok yang kedua. Sekarang kelompok 3 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian kurban dan syarat berkurban. Kurban berasal dari kata kurba yang artinya dekat dan juga diartikan hewan sembelihan. Hukum kurban. Hukum melaksanakan kurban yaitu sunnah, mu'akkad yaitu sunnah yang dianjurkan. Syarat berkurban. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mampu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga kelompok 3. Alhamdulillah kalau kelompok 1 ini sangat bagus, sudah sempurna. Ini kelompok 1. Jadi kalau kelompok 2 masih kurang. Jadi kalian banyaklah membaca sebuah buku
supaya kalian menjadi kelompok ini menjadi kelompok yang sangat bagus juga. Sedangkan kelompok yang ketiga juga sangat sempurna, bagus. Iya, yang kami sampaikan tadi terkait dengan kami akan beberapa menanyakan tentang haji. Haji itu apa? Apa? Pergi ke Mekah. Siapa lagi? Apa? Pergi ke tanah suci. Siapa lagi? Dada. Itu pengertian daripada haji. Yang kedua kurban. Ayo kurban. Menyembelih sapi. Ya. Oh, menyembelih kambing. Kalian? Hah? Menyembelih kerbau. Apa lagi? Unta. Wah, itu bagus. Kalau menyembelih unta. Iya. Itu baik itu pengertian haji dan juga pengertian kurban. Anak-anak, pembelajaran tentang haji dan kurban sudah diakhiri. Ketua kelas untuk memimpin yaitu berdoa. Doa mulai.